Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, di sini kami akan sedikit menerangkan tentang proses penciptaan manusia, perspektif Al-Quran dan sains. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Ada Diah Ayu Kusumaningrum dan ada Hairini Umi Haidaroh. Sebelumnya kita harus tahu ya pengertian manusia itu apa. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain di muka bumi ini. Kalian tahu nggak? Manusia itu hampir sama loh dengan hewan. Cuma yang membedakan itu akalnya. Jadi kalau kita tidak berpikir, bisa disebut hewan. Hahaha. Di sini kita akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu proses penciptaan manusia, perspektif Al-Quran. Yang kedua yaitu proses penciptaan manusia, perspektif sains. Dan yang ketiga yaitu hikmah penciptaan manusia. Kemudian dalam perspektif Al-Quran, dalam penciptaan manusia ada orientalis yang bingung mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah, air mani, dan segumpal darah. Dalam surat Al-Ghafir ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum taqilun. Yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami berbuat demikian agar kamu sampai kapan kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Lalu manusia dari saripati tanah, itu manusia belum bisa disebut sebagai apa-apa. Penjelasan tentang saripati tanah itu dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Yang artinya, yang ayat 26, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian yang ayat 28, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Kemudian yang ayat 33, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat, kering, dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi di sini Allah tuh menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Kemudian iblis tidak rela atau tidak ridho Allah menciptakan makhluk lain selain iblis. Kemudian yang kedua itu ada manusia yang dari nutfah atau air mani. Dalam surat Al-Insan ayat 2 tampak sekali bahwa hanya setetes mani atau sperma yang bercampur atau membuahi ovarium. Ini sangat bersesuaian dengan ilmu embriologi. Nutfah disebut pula sebagai air yang hina, mani mahin. Itu di Al-Mursalat ayat 20, atau air yang terpancar, mani dafiq di At-Tariq ayat 6. Kemudian manusia dari segumpal darah. Manusia dari segumpal darah itu di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oke, kemudian yang kedua, dalam perspektif sains, konsep pertama, menurut para sainistik, kata hama atau lumpur hitam dalam surat Al-Hijr ayat 26 memberi isyarat tentang terlibatnya molekul air atau H2O dalam pendukung proses kehidupan. Seperti diketahui bahwa air merupakan media bagi terjadinya suatu proses reaksi kimiawi atau biokimiawi demi membentuk suatu molekul baru. Konsep yang kedua, dalam dunia sains, air mani merupakan konsentrasi fluida yang mengandung sperma. Disebut pula sebagai nutfatun amsya atau setetes mani yang bercampur.
Ini mengandung arti percampuran dua nutfah atau benih yang dari pihak laki-laki atau sperma dan dari pihak wanita atau sel telur. Konsep ketiga, sekumpal darah atau alaqah adalah bentuk perkembangan praembrionik yang terjadi setelah percampuran sel mani atau sperma dan sel telur. Kemudian yang terakhir ada hikmah penciptaan manusia. Yang pertama, agar manusia memiliki ilmu tentang Allah. Di sini dijelaskan dalam surat At-Tolak ayat 12 yang artinya Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaannya bumi yang serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Kemudian hikmah yang kedua, agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Dan juga dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.